warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Apriani dengan NIM 20016803338 akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas dalam program studi pendidikan profesi guru, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2021. Dengan judul penelitian yaitu penerapan model Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika materi statistika peserta didik kelas 4 SD Negeri Tunjung Lor. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Terdapat dua landasan yaitu landasan yuridis dan landasan teoritis. Untuk landasan yuridis yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sekolah dasar. Landasan teoritis pertama, pengertian minat belajar dalam buku Sudaryono DKK tahun 2013 halaman 90. Lalu prestasi belajar pada Winkel dalam Hamdani tahun 2011 halaman 138. Lalu model Problem Based Learning pada bukunya Sani tahun 2014 di halaman 147. Untuk identifikasi masalah. Yang pertama, kurang tertariknya siswa untuk belajar terutama mata pelajaran matematika. Untuk rumusan masalah yang pertama, apakah model Problem Based Learning dapat meningkatkan minat belajar matematika materi statistika kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Tunjung Lor? Untuk tujuan penelitian. Tujuan umum. Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini yaitu dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan prestasi belajar matematika. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik. 1. Memudahkan dalam belajar matematika. Bagi guru, yang pertama, dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, dijadikan sebagai referensi guru lain dalam menggunakan model. Bab yang kedua, yaitu kajian pustaka. Untuk landasan teori di dalamnya, 1. Ada hakikat belajar, yang kedua, minat belajar, yang ketiga, prestasi belajar, keempat, model Problem Based Learning, kelima, pembelajaran matematika. Untuk kajian empiris diambil dari jurnal Titin Zeni Farida dan B. Kusmanto, Jurnal Pendidikan Matematika Vol 2 nomor 2 Juni 2014. Untuk kerangka berpikir yang sudah saya buat, yaitu mulai dari kondisi awal dengan guru belum menggunakan model Problem Based Learning. Nanti terdapat 3 siklus, lalu kita dapat menentukan minat dan prestasi belajar siswa setelah adanya tindakan dengan guru menggunakan model Problem Based Learning. Bab 3, metodologi penelitian. Desain PTK. Pada desain PTK ini menggunakan 3 siklus. Untuk masing-masing siklus dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Lalu untuk subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri Tunjung Lor, Banyumas yang berjumlah 26 peserta didik, terdiri dari 16 peserta didik laki-laki dan 10 peserta didik perempuan. Jenis data. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif itu menentukan prestasi belajar melalui hasil evaluasi akhir pembelajaran statistika pada siklus 1, 2, dan 3. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes, yang kedua observasi, ketiga dokumentasi, yang keempat angket. Bab yang keempat yaitu temuan dan pembahasan. Untuk temuan pada siklus 1, hasil observasi nilai PAS 1 atau penilaian akhir semester 1 dengan diperoleh data banyak siswa yang memiliki nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum. Hanya ada 14 dari 26 peserta didik yang tuntas. Selain masalah tersebut, peserta didik juga kurang memiliki minat belajar terhadap pembelajaran matematika. Untuk pembahasan siklus pertama, pada hasil rekapitulasi angket minat belajar siklus 1, mengalami kenaikan di pertemuan 1 ke pertemuan 2, dengan presentase rata-rata ketuntasan, yaitu di siklus 1 adalah 71,15%,
dengan kriteria baik. Itu dengan jumlah siswa yang tuntas ada 16, sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 10. Persentase ketuntasannya menjadi 61,53%. Temuan pada siklus kedua. Selama guru menjelaskan materi, masih ada peserta didik yang tidak mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru. Adanya suara bising dari jaringan internet peserta didik yang kurang mendukung dan bermain sendiri sehingga pembelajaran menjadi tidak kondusif. Namun kondisi kegiatan pembelajaran lebih baik dari siklus 1, walaupun ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam penggunaan aplikasi Zoom. Pembahasan siklus yang kedua. Untuk hasil rekapitulasi angket minat belajar siklus yang kedua lebih baik dari siklus yang pertama, mengalami kenaikan, yaitu pada rata-rata persentase ketuntasan di siklus 2, mengalami kenaikan dengan jumlah presentasenya adalah 86,53%. Kriterianya sangat baik. Untuk data peserta didik di siklus 2 pun mengalami kenaikan. Namun masih belum bisa dikatakan berhasil karena masih di bawah indikator keberhasilan, yaitu dengan presentasi ketuntasannya 73,03%. Dengan jumlah siswa tuntas 19, jumlah siswa tidak tuntas ada 7. Untuk temuan siklus yang ketiga, selama guru menjelaskan materi dan melakukan diskusi kelompok, peserta didik sudah lebih kondusif dari pembelajaran sebelumnya. Untuk pembahasan siklus 3, yaitu dengan hasil rekapitulasi angket belajar pada siklus yang ketiga, yaitu mengalami kenaikan dari siklus kedua ke siklus yang ketiga dengan presentasi ketuntasan rata-ratanya adalah 94,23% dengan kriteria sangat baik. Lalu data prestasi belajar peserta didik di siklus 3 juga mengalami kenaikan dan sudah lebih dari indikator keberhasilan, yaitu dengan jumlah siswa tuntas ada 21, siswa yang tidak tuntas ada 5. Dengan kriteria presentasi ketuntasannya adalah 80,77%. Peningkatan prestasi dan minat belajar peserta didik juga diiringi dengan peningkatan faktor pendukung, yaitu keterampilan mengajari guru dan juga aktivitas peserta didik. Di setiap siklusnya, dari 9 indikator, keterampilan mengajar guru dari siklus 1 sampai dengan siklus 3 mengalami kenaikan. Lalu, pada peningkatan aktivitas peserta didik dari siklus 1 sampai dengan siklus 3, di setiap indikatornya juga mengalami kenaikan. Dengan melihat indikator keberhasilan, penelitian dapat dikatakan berhasil karena minat belajar peserta didik di setiap siklus mengalami kenaikan dengan presentasi ketuntasan pada siklus ketiga yaitu 94,23%. Kriteria sangat baik. Prestasi setiap siklus juga mengalami kenaikan dengan presentasi ketuntasan siklus 3 yaitu 80,77%, lebih besar dari indikator keberhasilan yaitu 75%. Hasil sampai dengan di siklus 3 karena untuk minat dan prestasi belajar peserta didik selalu mengalami kenaikan dan sudah menjangkau pada indikator keberhasilannya. Lalu untuk keterbatasan peneliti. Yang pertama, proses pengamatan dalam penelitian hanya dilakukan dengan menggunakan media Zoom meeting sehingga pengamatan terhadap siswa yang kurang optimal. Lalu bab yang kelima, simpulan dan rekomendasi. Simpulan, model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika materi statistika pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Tunjung Lor. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan pada keterampilan mengajar guru, aktivitas peserta didik, minat belajar, dan prestasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Tunjung Lor juga mengalami peningkatan secara klasikal. Rekomendasi, terdapat 2 rekomendasi bagi sekolah dan bagi peneliti. Bagi sekolah, model problem-based learning bisa diterapkan pada tema lain atau mata pelajaran lain, karena dengan model problem-based learning dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas peserta didik, minat, dan hasil belajar peserta didik pada aspek kognitif. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.